Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya ingin sharing film The Prince and Me. Itu filmnya sudah agak lama, tahun 2004, tapi menarik loh untuk dibahas. Jadi The Prince and Me ini ceritanya itu tentang Pangeran Denmark ceritanya. Biasanya kan Inggris, Raja Inggris, Pangeran Inggris. Nah, kali ini Pangeran Denmark, negara Denmark. Denmark ibu kotanya apa ya? Austria atau apa ya? Nah udah, pokoknya di Denmark ini ada pangeran. Pangeran ini akan menggantikan tahta ayahnya. Itu film nggak jauh-jauh dari itu teman-teman. Nah ceritanya ayahnya ini seorang raja dan ibunya seorang ratu. Melihat kalau anaknya itu ya wajar sih ya. Masa-masa remaja, masa menjelang dewasa itu mungkin kalau orang tuanya punya banyak harta, anaknya mungkin rada-rada mungkin suka berfoya-foya, suka melakukan kegiatan ekstrim, misalnya mobil balap, mobil apa yang ya sebetulnya agak jadi rada, kalau di sirkuit nggak apa-apa, tapi kalau balapan di jalan segala sepertinya kurang elok dan membahayakan dan melanggar hukum. Jadi mentang-mentang mungkin orang tuanya adalah pejabat negara, pemimpin negara, jadi bisa ya agak di luar koridor hukum, dan itu tidak disenangi oleh ibunya, ceritanya begitu. Dan digambarkan di negeri seberang Amerika itu ada seorang perempuan juga, namanya siapa ya? Peggy kalau nggak salah ya, Peggy lucu deh. Orangnya rambutnya rada pendek kayak Jongenskop apa ya sebutannya, tapi cakep, cantik gitu. Nah si Peggy-nya itu jadi nanti digambarkan Peggy memiliki keluarga di pedesaan, tapi keluarganya itu memiliki peternakan sapi. Jadi wow loh, itu kalau peternakan sapi kan dijual susu, dijual dagingnya juga kalau naik sapi udah makin besar kan. Dan jadi seorang perempuan yang ini terlatih mandiri, keluarganya juga bukan keluarga sembarangan, karena keluarga pengusaha dong, pengusaha sapi, pengusaha peternakan, yang membiasakan segala sesuatunya dengan bekerja. Berbeda dengan mungkin yang pangeran digambarkan sudah banyak uang, sudah punya banyak uang, lebih ke menggunakan uang itu. Mungkin dia harus lebih peduli. Kalau pangeran sudah kaya raya, mungkin lebih peduli untuk bagaimana caranya masyarakat, membahagiakan masyarakat, memakmurkan masyarakat, memajukan negara, mengembangkan negara, seperti itu gambarannya. Tapi negaranya juga udah maju, Denmark gitu kan. Nah alhasil karena dia sering ditegur nih, kelihatannya mungkin karena yang pangeran Denmark sering ditegur oleh ibunya, bapaknya, kemudian pers sering misal meliput, wah ini balapan liar atau apa kayak gitu. Akhirnya dia nggak tahu ya, dia punya rasa diri juga, dia tahu sadar diri juga, nggak mau sampai ngejelekin keluarganya. Akhirnya ia pergi ingin bersekolah ke Amerika, tapi alasan utamanya bukan itu. Dia ingin kebebasan. Dia melihat di suatu tabloid itu kayak insert seperti insert investigasi gitu. Jadi ngeliat itu kehidupan di sana bebas, masa orang masih muda berpacarannya kayak gimana gitu. Akhirnya dia kepengen bersekolah kuliah di Amerika. Dia bilang ibunya nggak menyetujui karena takut ada paparazzi, ada wartawan lagi yang memfoto, posting kehidupan dia di Amerika, misalnya nggak bagus, nggak baik, nanti masuk surat kabar lagi, nanti takut lagi untuk suksesi dia ditentang sama masyarakat, atau enggak dicemooh masyarakat, karena kan figur publik kan, pimpinan gitu kan biasanya dicontoh, dilihat, dinilai ini orang benar gak kayak gitu. Tapi dia bilang tanpa bantuan orang tuanya pun ia mau berusaha sendiri di Amerika. Yang nggak tahu kenapa sepertinya tetap didukung, disokong sama keluarganya, bahkan maka ajudannya aja kelihatan tetap ngikutin, berarti keluarganya meminta agar ajudan mengikuti dia kan.
Oke, sampai di Amerika bertemulah dia dengan Peggy. Waktu dia Peggy sama dia jadi di kampus yang sama, dan dia ini seperti jodoh-jodoh yang telah dibuat dalam film. Mana ada sih sebetulnya kok jodoh kira-kira langsung udah digambarin dari awal di film kayak gitu kan. Nah, Peggy-nya itu bekerja di bar, dan dia melihat itu apa, ada tabloid dulu itu. Jadi gini, seperti itu ada orang BO apa bisa pakai atau gimana, mungkin dipikir seperti kok gampangan PSK atau apa, dan dia ngomong gitu, dia bilang ke Peggy, saya berpikir nih, ini gambarannya ini perempuan bisa digunakan seperti itu, jadi kurang menghargai perempuan apa kayak gimana. Karena orientasi dia itu berarti seksual dong, orientasi dia itu apa ya, ke bar itu untuk seperti cari PSK atau apa, dan yang perempuan itu nggak mau digituin dong, masa dianggap seperti pekerja seks komersial atau gimana yang seperti gampang digunakan. Akhirnya tuh ada tradisi sepertinya nyemprot tahun 2004 mungkin ya, nyemprot ke customer yang nggak disukai dengan air, dengan bir atau air nggak tahu, pokoknya dari selang gitu, pers. Nah itu tandanya nggak disukai, akhirnya dia diusir keluar oleh penjaga kafe, penjaga bar, gitu. Ya udah, ya mau gimana, itu bukan negara dia, dan dia dianggap mengusik ketenangan itu, dan bosnya kafe juga ngusir dia jadinya. Oke, lanjut ke besokan harinya, ternyata baru dia menemui perempuan itu, Peggy itu adalah satu kuliah, satu kelas juga sama dia. Alhasil ya jadi baikan kan temen, dan makanya indah nih film, indah teman-teman. Keindahan negeri Denmark digambarkan, keindahan Amerika, keunikan warga Amerika digambarkan. Nah di ininya di Amerika, di waktu bertemu di kelas lagi itu, dia kelasnya itu ada seperti pengetahuan umum, nggak tahu ya, mungkin dia saya ingat Peggy-nya itu ambil kedokteran. Kedokteran itu apa ya, dia itu ada membahas bahasa juga, itu sastra mungkin pelajaran wajibnya, selain ada pelajaran kimia, pelajaran biologi, seperti gitulah, saya nggak tahu. Pokoknya ada bahasa juga, mungkin wajib ya bahasa itu, puisinya Shakespeare semua dipelajari. Seperti itu teman-teman. Ya udah, di suatu waktu dia itu udah bilang, tolong bantu dia, saya mau dapat nilai bagus, karena dia satu kelompok, jangan sampai nggak masuk kayak gitu. Karena pelajaran ini kalau ada satu yang nggak masuk nih bisa kacau nih. Bener, waktu ada pertemuan berikut di kelas itu, si cowok Denmark itu nggak masuk kelas karena ya nggak tahu kenapa nggak masuk kelas. Akhirnya didatangi, nilainya jeblok dong. Kelompoknya si Peggy ini yang cewek itu, yang udah kenal, didatengin, tok, yang datang ajudannya. Jadi ini rada masih terguncang, mungkin masih rada jiwa cowok ini, jiwa hura-huranya masih rada keluar kan. Kenapa nggak masuk? Oh, dia lupa, dia baru kebangun kemarin, tidur kemalaman, baru dari pesta apa dari mana, mabok apa gimana. Waduh, nggak tahu deh, tapi nggak tahu itu damai lagi. Akhirnya diskusi gitu. Sekarang dia kayaknya minta bantuan, kayaknya cewek ini rada jelek di kemampuannya kurang di sastra yang Shakespeare seperti itu. Akhirnya si cowok ini mungkin dari Denmark, itu kan negeri Eropa terkenal penyair gitu, dan si ini kayaknya kuat orang sosial nih, ilmu sosialnya lebih kuat. Kalau ini si cewek yang kedokteran ini lebih ke IPA kali, IPA-nya lebih kuat. Nggak tahu apa si cowok ini juga ambil kedokteran, nggak ngerti. Cuman bisa aja dia ambil jurusan yang berbeda, tetapi lagi bertemu di kelas yang sama. Jadi anak orang misalnya akuntansi, apa ekonomi, ada apa. Nah, adalah dari jurusan lain, hukum, tapi bersatu di mata pelajaran umum yang sama gitu. Kayaknya cowok ini bukan kedokteran deh, kayaknya ya, sepertinya nih. Cuma nggak tahu kenapa kok ada pelajaran biologi yang diikutin juga ya, nggak tahu lah, bisa aja juga kedokteran. Tapi kedokteran kalau rada liar, orangnya gambarin rada liar, rada kurang serius belajar, kayaknya kurang cocok kan.
mengambil kedokteran. Ya udah akhirnya si Peggy ini belajar sastra belajar yang Shakespeare itu, dan nilainya bagus. Akhirnya senang si Peggy-nya. Kemudian temennya Peggy melihat kok ini rada cocok sepertinya, terus diingetin ke Peggy ajak aja itu cowok ke Thanksgiving itu di Amerika itu gambaran terkenal, jadi balik ke keluarga, sepertinya balik ke keluarga dan merayakan syukur gitu. Akhirnya diajaklah si cowok itu ke keluarga. Ini terus berlanjut cepat filmnya teman-teman. Di keluarga itu dia diperkenalkan nih sama Peggy, bapaknya, ibunya, dua saudara lelaki. Ya udah, dia disambut baik. Ternyata disambut baik karena kelihatan nih ganteng, inteleknya ada, kelihatan seperti power kan, ada punya kekuatan. Kemudian tapi kakak-kakaknya juga masih muda mungkin. Ya masih muda juga, mereka nggak mau sampai adiknya kenapa-napa. Dia bilang jangan sampai apa-apain adiknya dia, jangan sampai membuat adik dia kecewa kan. Ya udah, itu inilah hanya sebagai hiburan aja begitu. Tapi berlanjut, jadi dia disukai sama keluarganya, diajarin tuh merah sapi, diajarin diajarin ini menggembalakan sapi seperti itu di perkebunan itu, dan itu beberapa hari di film. Ya sudah, Thanksgiving selesai dan mereka betul-betul jatuh cinta, saling suka banget. Akhirnya mereka pacaran di kampus balik ke kampus lagi. Ada kejadian, jadi sebelum Thanksgiving ceritanya itu ajudannya dia bilang uang kosong habis nih. Udah, dia bilang nggak usah minta sama keluarganya, dia mau berusaha di bar itu. Jadi kan dia makin dekat, makanya si itu ngelihat kedekatannya temannya Peggy, ngelihat kedekatan Peggy sama si cowok Denmark ini, suruh aja ke Thanksgiving bareng aja di keluarganya Peggy, dia bilang gitu. Karena di bar itu waktu dia nggak ngandelin uang keluarganya, dia minta diajari Peggy cara motong daging, cara bikin roti, cara melayani pelanggan, diajarin tuh semua. Itu bagusnya teman-teman. Akhirnya kan benar, tuh deket. Oke, setelah Thanksgiving balik ke kampus, mereka berpacaran. Ada paparazzi memfoto waktu dia di perpustakaan ciuman gitu. Kan dia pewaris tahta Denmark, dan wartawan di Denmark itu sudah mengendus, dapat informasi bahwa si pangeran itu lagi belajar di Amerika, maka dikuntit. Benar, udah itu difoto masuk ke tabloid di Denmark yang insert investigasi itu di Denmark. Bapaknya syok, ibunya syok, dipanggil lah, suruh pulang. Alasannya bapaknya sakit keras. Sebenarnya nggak boleh ngomong gitu loh, ngomong gitu kan bisa mendarat sakit keras gimana kan teman-teman. Ya udah, akhirnya dia pulang. Dan kebetulan waktu paparazzi foto dan masuk ke tabloid itu, dan Peggy heran kenapa itu dia dikejar-kejar sama wartawan, dia siapa. Akhirnya dia ngaku dia adalah pangeran, anak raja Denmark. Wah, si Peggy kaget, syok gitu. Kenapa kamu bohongi saya? Wah, dia bilang gitu, marahan. Peggy ninggalin dia. Tapi kayaknya pusing sempoyongan si Peggy. Makanya Peggy-nya itu langsung nyari kontaknya dia kebesokannya. Benar, diketok berapa hari kemudian diketok kamarnya, udah kosong. Udah itu ada yang bilangin nih, dia ninggalin surat untuk kamu. Dibaca pakai syairnya apa ya, saya kurang kebaca teman-teman. Jadi gambarin seperti Shakespeare lagi, cinta nggak kemana apa gimana deh, nggak tahu judulnya kayak gimana, cinta nggak kemana apa gimana. Waduh, hatinya susah kan, bilang putus enggak karena waktu dia marahan kayak gitu. Akhirnya dikejar lah ke Denmark. Peggy datang ke Denmark. Ya udah, di Denmark tiba-tiba dia naik taksi. Dia pakai perjuangan loh. Waktu ke Denmark dia masih mahasiswa, uangnya kurang, teman-temannya support dia, tahu dia ini siapa kan, yang pacarnya itu yang dia kejar, pangeran Denmark.
Peggy-nya kurang uang dibantu teman-temannya. Oke, sampai di Denmark itu jalanan ditutup, ada apa? Ada pawai kerajaan. Dia melihat dari jauh, dia biri, dia mau lihat kan, wah ini si ini nih, ini dia pacarnya nih. Akhirnya dia dikenali, kan masuk ke tabloid. Ini yang masuk tabloid kemarin, go your prince here, go take her. Jadi pada bilang bahasa Inggris, ya, jemput dia kayak gitu, prince jemput dia. Akhirnya prince dengar, here is your girlfriend apa gimana kayak gitu. Udah gitu akhirnya si prince ngeliat, oh itu si Peggy. Dia jemput lah naik kuda gagah. Peggy ikut naik, dikenalin ke bapaknya. Nah ibunya pangeran ini nggak suka karena mungkin ya balik lagi ke budaya di Amerika, mungkin lebih bebas kayak gitu kan, padahal di Denmark ini lebih santun kayak gitu. Akhirnya ya udah, tapi akhirnya perjalanan akhirnya baik hubungannya. Kemudian nah Peggy-nya malah dari diri Peggy-nya bahwa ia kepengen lulus kuliah kedokteran, ingin menjadi dokter kayak gitu. Akhirnya dia bilang mungkin ini bukan tempatnya dia, dan dia pulang ke Amerika. Si itu bilang, saya tidak akan melarang kamu, saya tidak mau membatasi pergerakan kamu, intinya kayak gitu. Udah dia naik tahta jadi raja. Peggy-nya lanjutkan kuliahnya. Dia tahu setahun kemudian dia datangin Peggy, dia udah tahu dengar Peggy lulus. Ya udah, akhirnya apa? Mengharukan kan? Akhirnya mereka menikah, di endnya digambarinnya seperti itu. Cuman ini bukan, kali nggak cerita beneran lah. Kalau cerita beneran kali udah dibilang beneran nih, enggak. Gitu teman-teman, endingnya happy ending ya. Teman-teman ayo subscribe untuk mengikuti cerita-cerita film yang lainnya bersama saya Rainer Budiarto. Semoga bermanfaat, teman-teman sukses selalu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.